Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Zakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Baiklah sobatku, kita akan lanjut kepada pembahasan kita pasal 3, di mana sebelumnya kita sudah membahas pasal 1 dan 2 pada bahasan keempat. Yakni pada pasal 2 kemarin kita bahas bagian-bagian daripada mutu. Sekarang kita masuk pada pasal 3, yakni esensi wajib ada adalah adanya. Jadi esensi wajib ada itu adalah adanya. Maksudnya adalah sebagaimana pengetahuan kita bahwa batasan sesuatu adalah esensi. Oleh karenanya yang tak terbatas tidak akan memiliki esensi. Yang tak terbatas tidak akan memiliki esensi. Sedang wajib ada memiliki arti suatu hakikat yang selalu bersama dan tidak pernah tiada. Kalau demikian, maka ia tidak memiliki batasan awal atau akhir. Dengan ini maka jelaslah bahwa wajib ada tidak memiliki esensi. Artinya dia adalah wujud murni yang tidak memiliki batasan apapun. Sehingga dengan ini para filsuf menyatakan bahwa esensinya adalah adanya. Petunjuk lain dari ketiadaan esensi wajib ada adalah kalau wajib ada memiliki esensi, berarti adanya mensifati atau mengaksideni esensinya. Dan setiap aksiden atau sifat keberadaannya pasti punya sebab. Artinya tak mungkin aksiden ada tanpa adanya sebab yang telah mewujudkan dan telah menjadikannya sebuah aksiden. Dan bahkan sebabnya itulah yang telah menjadikan aksiden itu sebuah aksiden. Hal ini dapat diketahui karena aksiden didahului oleh substansinya. Dan yang didahului berarti berawal, serta yang berawal pasti punya sebab gitu. Nah, kalau adanya pada esensinya itu punya sebab, maka penyebabnya tidak keluar dari dua kemungkinan, esensinya atau selainnya. Nah, kalau esensinya, maka ia sudah mesti mendahului adanya sebagai akibat. Nah, karena setiap sebab mesti mendahului akibatnya, dan kalau esensinya mendahului adanya dalam ada, maka ia mendahuluinya dengan ada yang bagaimana? Apakah dengan ada yang sekarang ini atau dengan ada yang lain? Kalau dengan yang ada sekarang ini, berarti dia adalah mendahului dirinya sendiri. Ini jelasnya mustahil, teman-teman. Dan kalau mendahului dengan ada yang lain, maka kita bisa menanyakan ada yang kedua tersebut dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang diajukan pada ada yang pertama. Dan jawaban untuk semua itu adalah kalau tidak berakhir pada kesebaban atau kepunyaan sebab pada esensinya, maka pertanyaan itu tidak bisa dihentikan sampai tidak terbatas, di mana hal ini juga mustahil. Nah, kalau penyebab adanya adalah selain esensinya, maka ini bertentangan dengan dirinya yang wajib ada itu. Sebab kalau dia punya sebab, kalau dia punya sebab, yang wajib ada itu punya sebab, berarti pernah berpisah dari ada. Dan ini berarti bahwa tidak wajib ada. Maka dengan ini teman-teman dapat diketahui bahwa wajib ada tidak memiliki esensi, atau esensinya adalah
Ya adanya gitu. Dan dapat diketahui pula bahwa wajib adanya itu diketahui dan dipahami jati dirinya sendiri, dan bahwasannya ia adalah wujud murni yang paling sempurna, di mana tidak memiliki sisi ketiadaan sedikit pun. Karena kalau masih memiliki sisi tiada, maka ia masih memiliki kekurangan, di mana hal itu berarti batasan buat zatnya yang maha sempurna itu. Dan kalau masih memiliki batasan, berarti ia masih memiliki awal akhir. Sedang yang memiliki awal akhir berarti ia pernah tiada, yakni sebelum awalnya itu, dan yang demikian berarti ia disebabi atau yang punya sebab. Sementara yang disebabkan adalah mungkin ada, bukan wajib ada. Penjelasan lain tentang wajib ada itu ada di pasal 4, yakni wajib ada secara jati adalah wajib ada dari semua sisi. Jadi teman-teman, wajib ada tidak boleh memiliki sisi apapun yang berbau ketiadaan dan kemungkinan dari apa-apa yang bersifat mungkin umum atau kemungkinan umum. Sebab kalau masih memiliki ketiadaan dan kemungkinan, berarti masih memiliki keterbatasan dan keterikatan. Dan keterbatasan adalah awal akhir, sedangkan awal akhir adalah ketiadaan sebelum awal. Sementara ketiadaan yang lain atau yang menjadi ada adalah yang diadakan. Dan yang diadakan adalah wujud mungkin, bukan wujud ada. Pasal 5, yang tak wajib tak mungkin ada. Saya ulangi pasal 5-nya teman-teman, yang tak wajib tak mungkin ada. Tiada keraguan bahwa sesuatu yang mungkin ada, di mana jaraknya daripada ada dan tiada adalah sama, ya, memerlukan kepada sebab manakala ingin mencapai salah satu dari keduanya. Sebab ada untuk menjadi ada, dan sebab tiada untuk menjadi tiada. Yakni untuk menjadi ada perlu kepada sebab yang juga ada. Tapi untuk menjadi tiada cukup dengan tiadanya sebab. Saya ulangi ya. Untuk menjadi ada perlu kepada sebab yang juga ada. Ya, jadi mustahil ya. Kalau yang ada sebabnya tiada, itu mustahil. Tapi untuk menjadi tiada cukup dengan tiadanya sebab. Artinya yang tiada, ya tiadanya tidak punya sebab. Jadi tiada sebab adalah sebab bagi tiadanya mungkin ada. Nah sekarang ketika mungkin ada akan menjadi ada, maka ia harus dihantar oleh sebabnya sampai ke titik ada. Dan kalau sudah sampai ke titik ada, maka ia pasti menjadi ada. Artinya keberadaannya menjadi pasti dan tidak bisa tidak. Ini yang disebut dengan wajib ada karena selainnya, atau wajib karena selainnya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sesuatu yang tak wajib tak mungkin ada, atau sesuatu yang belum mencapai titik ada, maka ia tidak akan ada. Dan sebabnya belum bisa dikatakan sebagai sebab baginya atau sebab bagi adanya. Jadi teman-teman, dari pasal 3, 4, dan 5 ya mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian ada yang datang dari wujud mungkin, dari arah sebabnya. Tapi ia juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi, yakni suatu kemestian terpredikasinya suatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Misalnya manusia itu berjalan secara pasti manakala ia sedang berjalan. Dan di sini maksud dari pembahasannya adalah wajib karena selainnya ini suatu wujud yang menjadi mesti atau wajib ketika dia ada, maka sudah pasti tersifati juga dengan wajib dengan syarat predikasi. Karena ketika dia ada, maka pasti ia ada. Artinya sesuatu yang ada itu wajib adanya. Demikian teman-teman pembahasan
mengenai wajib adanya, esensinya, syarat-syarat kenapa dia itu menjadi wajib ada, dan adanya karena selainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di pasal 6 di makna-makna mungkin. Setelah video ini saya akan melanjutkannya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.